Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini melanjutkan kajian ilmu balaghah ya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai musnad. Apa sih membuang musnad atau membuang musnad atau musnad ilaih, membuang musnad ilaih ya. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan, jadi pada channel ini ada 4 kajian bahasa, gramatika bahasa Arab, yaitu ada nahwu, shorof, mantik, dan balaghah. Kalau teman-teman lagi mencari atau sedang memahami ilmu bahasa, monggo bisa dipantengin terus kajian-kajian bahasanya. Oke, kita lanjut kembali ke yaitu musnad ilaih. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai penyebutan zikru musnad ilaih. Itu menyebutkan musnad ilaih. Jadi dalam jumlah, baik itu jumlah ismi ataupun jumlah fi'liyah, itu terdapat yang namanya musnad dan musnad ilaih ya. Kalau misalnya teman-teman belum terlalu paham mengenai apa itu musnad dan musnad ilaih, monggo bisa dilihat di sebelum ini ya, di sebelum kajian, yaitu min dawail adzikri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai di antara faktor-faktor membuang musnad ilaih. Jadi pada dasarnya menyebutkan musnad ilaih yaitu sebagai dasar dia terpentingnya karena satu dari kesatuannya, tapi ada hal yang yang mengharuskan musnad ilaih itu dibuang karena ada beberapa faktor yang itu merupakan rahasia daripada ilmu balaghah. Nah, di sini langsung saja masuk ke pembahasan wa min dawa'il hadaf. Itu di antara faktor-faktor al-hadaf, membuang musnad ilaih. Contoh, maksudnya musnad ilaih itu kayak gini, teman-teman. Nah, di sini yaitu di antara faktor yang mengharuskan musnad ilaih dibuang itu apa? Ikhfa'ul amr. Yaitu menyembunyikan sesuatu an ghairil mukhatab. Itu menyembunyikan sesuatu pada selain mukhatab. Jadi sesuatu itu disembunyikan kepada selain daripada mukhatab. Jadi mukhatab tahu. Contoh misal nahwu aqbala. Nah, misal contohnya kita lagi kumpul nih. Nah, misal kita lagi kumpul banyakan orang, kemudian saya berkata aqbala. Nah, itu kan aqbala. Aqbala, saya misal berhadapan dengan ini Zaid ya, aqbala. Oh, berarti ntar Zaid ini akan paham, oh yang dimaksud itu ridhu Ali ya, yang dikehendaki itu Ali. Tapi orang lain ya, yang saya ngomong tapi orang lain dengar itu nggak tahu. Ikhfa'ul amr, menyembunyikan pada selain mukhatab. Aqbala kalau misal ditampilkan aqbala Ali. Nah, aqbala ini merupakan fa'ilnya Ali. Nah, aqbala ini kita sebut dengan musnad. Nah, Ali ini merupakan musnad ilaih. Ya, musnad ilaih ya. Kalau misal jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il itu berupa musnad ilaih. Kalau misal jumlahnya ismiyah mubtada khobar, mubtada itu kita sebut dengan musnad ilaih. Nah, aqbala. Nah, itu faedah yang pertama yaitu ikhfa'ul amri an ghairil mukhatab. Ya, yang mengharuskan musnad ilaih dibuang. Nah, kemudian ta'til ingkar itu adanya untuk mengingkari ketika adanya hajah, kebutuhan. Laimun khosis ba'da dzikri syakhsin muayyanin, setelah menyebutkan seseorang yang tertentu. Nah, terus misal ada orang yang saya benci misal ya, atau misalnya di sini untuk mengingkari kalau dia itu superhero misal mau menyebutkan Zaid.
Zaid laimun khosisun. Zaid itu orang yang gampangnya bangsat ya, jelek gitu loh. Mas Fadel lagi siaran, bentar. Laimun khosisun. Zaid. Nah, Zaid di sini yaitu sudah disebutkan, tapi dia tidak disebutkan karena untuk mengingkari dia. Gitu loh. Itu yang kedua. Kemudian faedah atau faktor yang mengharuskan membuang musnad ilaih yaitu at-tanbih ala ta'ayyun al-mahduf walau idda. Jadi tanbih itu memberi pekeleng ya ala ta'ayyun, yaitu untuk menentukan yang dibuang. Contohnya khaliqu kulli syai'in. Nah, di sini musnad ilaihnya berupa Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Ini untuk memberi warning ya, menentukan bahwasanya ya yaitu tiada tiada yang lain kecuali Allah yang menciptakan segala sesuatu itu. Ya. Wa wahabul uluf, dan maha pemberi ya. Wahabul uluf. Itu. Masuk yang keempat, faktor pembuangan musnad ilaih yaitu ikhtibaru tanabbuhis sami au miqdari tanabbuhihi ya. Yaitu menguji kadar atau ini menguji menguji tanabbuhis sami, yaitu konsentrasinya pendengar atau kadar konsentrasinya ya. Ini diuji. Contohnya nuruhu mustafadun min nuris samsi. Nah, di sini nuruhu. Nah, ini apa sih musnad ilaihnya? Nur. Hu-nya kembali ke qamar ya. Nuruhu, sinarnya. Sinar dari mana? Sinarnya, domirnya ini tidak diketahui, tidak disebutkan. Tapi ini lagi menguji. Ya, kadar ingatan si same, si pendengar. Sinarnya mustafadun, diperoleh dari sinar matahari. Ya, rembulannya. Jadi rembulan itu dia nggak mengeluarkan sinar, tapi bersinar itu karena dapat pantulan dari cahaya atau dari sinarnya matahari. Itu, ini contoh wawasitatu yaktil kawakib. Oke. Kemudian yang nomor 5 dari pembuangan musnad ilaih yaitu wadhiqul maqam ya. Jadi sempitnya meringkas perkataan, gampangnya sih. Wadhiqul maqam itu meringkas perkataan. Imma litawajju'i, itu baik karena tawajju, sakit ya. Qala li kaifa anta qultu alilun syahrun daimun wa husnun tawilun ya. Jadi dia berkata kepadaku, kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Qultu halilun, aku berkata aku sakit. Nah, ini di contoh ini ya. Jadi seharusnya qultu anna alilun. Saya berkata anna alilun, saya sakit. Nah, tapi di sini itu ya untuk meringkas ya, wadhiqul maqam untuk meringkas. Jadi nggak perlu disebutkan qultu anna alilun. Nah, makanya ana di sini musnad ilaihnya dibuang. Itu karena wadhiqul maqam. Itu meringkas perkataan sebab sempitnya konteks ya. Wadhiqul maqam itu sempitnya konteks karena ini tawajjuh saja ya, tawajjuh itu. Syahrun daimun, susah tidur. Wa huznun tawilun, dan sedih tawilun yang tak berujung ya. Oke, wa imma li khaufi fawati fursatin, atau karena takut hilangnya kesempatan. Nah, di sini atau takut karena hilangnya kesempatan. Nahu qaulus soyad. Ini ucapannya soyad ya. Soyad itu pemburu ya, pemburu. Ghazal. Ya, ghazal. Jadi lagi memburu nih, lagi asik lagi
ngeker-ngeker, ada ghazal, ada kijang ya. Jadi nggak ngucapin hada apa sih ya, kana ghazal atau kana ghazal, ada ghazal gitu kan, tapi langsung ghazal, kijang. Nah kayak gitu. Makanya musnad ilaihnya dibuang ya, karena takut hilangnya kesempatan. Kalau kebanyakan ngomong kijangnya denger, wih ada Fadel, langsung kabur. Nah kayak gitu. Wa ta'zim. Kemudian yang keenam, faktor pembuangan musnad ilaih itu ta'zim wa tahqir, yaitu ada penghormatan dan ada tahqir, merendahkan. Lisaunihi an lisanika, karena untuk mencegah atau menjaga dari lisan kamu, atau menjaga lisanu au saunu lisanika anhu. Nah, misal yang menghormati itu ta'zim nujumus sama. Iya, nujumus sama. Ini berarti ada mubtada yang dibuang. Bintang di langit. Nah kemudian wasani nahu qaumun idza akalu akhfau hadisahum. Ini ternyata ada ya teman-teman ya. Jadi kita sering mendengar kalau kenyang itu bego atau misal diam. Nah, di sini ada qaumun, orang-orang idza akalu, ketika dia telah makan, akhfau hadisahum. Akhfau, maka pada diam hadisahum, hadisahum ngobrol mereka gitu loh. Ketika selesai makan ya pada diam, pada bego ya. Di sini ada, ternyata dari sini ternyata ada ininya ya. Jadi kalau misal kita kemarin-kemarin nggak tahu dalil kali ketika misal habis makan menjadi bego, itu ternyata ada di sini di ilmu balaghah. Mantap. Nah kemudian wal muhafadzatu ala waznin, jadi menjaga terhadap wazan atau saja. Nahnu bima indana wa anta bima indaka. Nah, kami mempunyai pandangan sendiri dan kamu memiliki pandangan sendiri. Warra'yu mukhtalif, tapi pendapat itu berbeda. Wasani ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu, wa ma qala, dan tidak juga mencat atau mencela kamu ya. Ini ceritanya Nabi Muhammad ketika lama nggak turun wahyu. Di sini ada perkataan ya Allah ketika Allah nggak menurunkan wahyu bukan berarti Allah meninggalkan kamu atau misal wa maqala ya, merendahkan. Nah kemudian yang selanjutnya wa ta'mim bi ikhtisar, yaitu memberikan makna umum ya dengan meringkas. Wallah yad'u ila darissalam. Ya Allah itu mengajak mereka ila darissalam. Nah yad'u yaitu musnad ilaihnya di sini ai jami'a ibadihi. Allah mengajak jami'a ibadihi, semua hamba-hambanya, ila darissalam, kepada ya rumah atau keselamatan ya. Li'anna hadful ma'mul yu'dzanu bil umum, karena membuang ma'mul itu pertanda umum. Kayak itu. Kemudian ada adab. Banyak berarti ya faktor-faktor yang mengharuskan, bukan? Iya, faktor-faktor yang menyebabkan musnad ilaih itu dibuang. Kemudian ada adab. Qad talabna falam najid laka fis su'dadi wal majdi wal makarimi misla. Kemudian ada tanzilul muta'addi manzilatal lazim. Jadi ini kedudukan muta'addi berpindah ke lazim ya. Li'adami ta'alluqil ghard bil ma'mul, karena tidak ada relasi tujuan terhadap ma'mul. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, di sini kalau misalnya terbelajar lebih dalam lagi, hal di sini bukan istifham ya, bukan bertanya, tapi ini bimakna nafi, tidak sama, itu orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu ya. Jadi ya'lamun ini sebenarnya muta'addi, tapi dia menjadi lazim ya, karena sudah cukup ya. Nah kemudian wa yu'addu, dianggap juga dari membuang musnad ilaih itu apa? Isnadul fi'li ila naibil fi'l.
fayuqalu hudifal fa'il. Nah, jadi membuang musnad ilaih itu karena apa? Membuang musnad ilaih kemudian ditarik. Kayak misal doroba Zaidun Amron, ya. Doroba Zaidun Amron. Nah, Zaidnya dibuang menjadi duriba Amrun. Berarti kan musnad ilaihnya dibuang itu. Nah, itu dibuang itu karena ada lil khaufi minhu, ya. Karena ada rasa takut ketika misal itu disebutkan. Makanya musnad ilaihnya disembunyikan. Misal duriba Zaidun, ya. Duriba Amrun. Nggak mau menyebutkan musnad ilaihnya karena takut, ya. Aulil ilmi bihi, atau karena emang sudah tahu. Awil jahli, atau memang tidak tahu. Kayak misal suriqo al mata'u, ya, itu benda itu, harta benda itu suriqo diambil. Beda kalau misal saroko Zaidun al mata'a, Zaid mencuri harta benda. Nah, dihilangkannya musnad ilaih itu bisa karena takut ketika disebutkan musnad ilaihnya, atau karena emang sudah tahu, atau karena emang tidak tahu. Kayak misal wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, di sini sudah tahu ya, musnad ilaihnya pasti gitu loh, nggak ada yang bisa menciptakan manusia. Ya, makanya manusia itu diciptakan lemah. Tapi kalau misal mau ditampilkan wa khalaqallahu al insana dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu dhaif, ya. Udah 16 menit, woy. Nah, itu saja untuk faktor-faktor yang menyebabkan musnad ilaih itu dibuang. Ada berapa? Ada 10 faktor, ya. Mungkin ntar masih ada lagi, ya. Jadi ntar banyak lah ininya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.